Rantai makanan dan jaringan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mintai Toharahap dengan NPM 214304065. Untuk lebih paham mengenai jaringan makanan dan rantai makanan, mari kita simak sama-sama video selanjutnya. A. Rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Baik dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui, yakni A. Produsen. Produsen merupakan kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagai energi dari matahari atau melalui fotosintesis. Melalui molekul-molekul organik yang digunakan dan disimpan dalam jaringannya pada ekosistem air, produsen utamanya adalah alga, sering dalam bentuk uniseluler yang membentuk fitoplankton. Yakni yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga yang memakan satu sama lain. Konsumen primer adalah herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan, produsen primer. Konsumen sekunder memakan konsumer primer dan diikuti oleh konsumer tersier, kuartener, dan seterusnya dalam rantai makanan. Selanjutnya, dekomposer atau pengurai, yakni terdiri atas bakteri, jamur atau fungi, tumbuhan atau hewan-hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Contohnya, yakni seekor rusa yang mati di padang rumput mungkin akan digerogoti oleh spesies pemakan bangkai seperti burung bangkai dan gagak. Zat-zat yang tidak dimakan mengalami penguraian oleh bakteri dan jamur, sehingga bagian-bagian bangkai yang tidak dimakan oleh burung gagak menjadi tersedia bagi organisme-organisme lain. Selanjutnya, yang kedua, yakni mekanisme rantai makanan. Pada rantai makanan, terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati, diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut trofik. Pada tingkat tropik adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof, dengan kata lain sering disebut sebagai produsen. Berdasarkan jenis mata rantai, pertamanya mata rantai makanan dapat dibedakan atas dua, yakni tipe rantai makanan perumput dan tipe makanan detritus. Dua jenis rantai makanan ini bisa terdapat dalam satu populasi atau beberapa populasi dalam suatu ekosistem, yakni A. Rantai makanan perumput atau grazing food chain, yaitu rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan sebagai produsen. Alur rantai makanan perumput dapat dilihat pada gambar berikut, yakni rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan
atas tadi, diketahui bahwa rumput yang bersifat autotrof berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh belalang, selanjutnya belalang dimakan oleh kadal, dan akhirnya kadal dimakan oleh burung elang. Dan pada gambar tersebut, rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama, dan belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, dan katak dimakan ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. B. Rantai makanan detritus atau detritus food chain. Detritivore adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus, yakni merupakan hancuran jaringan hewan dan tumbuhan. Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau organisme pemakan sisa. B. Jaringan-jaringan makanan. Adapun pengertian jaringan makanan, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dan ekosistem. Dua mekanisme jaring-jaring makanan. Untuk lebih menjelaskan tentang mekanisme jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat dilihat pada gambar berikut. Yakni gambar di atas menjelaskan bahwa padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan pengurai. Padi dimakan tikus, tikus dimakan musang, musang dimakan elang, dan pengurai. Padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, dan pengurai. Dan yang terakhir, padi dimakan burung, burung dimakan elang, dan pengurai. Selain itu, dalam hal ini bentuk jaring-jaring makanan lebih kompleks dapat kita lihat bersama pada gambar berikut. Yakni yang menjelaskan beberapa suatu makanan dimakan oleh hewan dan dimakan oleh hewan lain. Hal inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu bentuk jaring-jaringan makanan yang lebih kompleks, yakni yang tadi gambar di atas menunjukkan bahwa jaring-jaringan makanan di atas yaitu jaring makanan perumput dan detritus. Pada gambar juga terlihat bahwa setiap organisme tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dimakan oleh berbagai organisme. Contohnya serangga yang terdapat pada daun dimakan oleh tikus, bajing dan juga burung atau rusa yang memakan salamander, dan hewan pengerat. Yakni berdasarkan gambar dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem terjadi interaksi dan kesaling tergantungan antar organisme guna